Sialgat Asura Chapter 4265 Bahasa Indonesia. Chapter 4265 menantikan bahkan lebih. Pedang pembentukan roh Chu Feng menembus dantian Lu Jie. Kerumunan semua tercengang karenanya. Itu adalah sesuatu yang tidak mereka harapkan. Tusukan pedang membuat semua orang tidak siap. Lu Jie jelas meminta maaf. Mengapa Chu Feng masih menyerangnya? Chu Feng, kamu telah kembali pada janjimu. Lu Jie terbaring di tanah dengan ekspresi kesakitan di seluruh wajahnya. Tapi, lebih dari rasa sakit, dia sangat marah. Dia tidak pernah berharap untuk Chu Feng masih menyerangnya setelah dia meminta maaf dan memohon pengampunan. Dia merasa dihina sepenuhnya. Perasaan tidak berdaya ini membuatnya sangat marah. Dia merasa seolah-olah hidupnya ada di tangan Chu Feng. Meskipun dia telah memohon pengampunan, itu semua tidak berguna. Kapan Lu Jie yang sombong dan menyendiri pernah mengalami perasaan semacam ini? Melihat Lu Jie yang tidak bisa menerima kenyataan, Chu Feng mengungkapkan senyum tipis. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan membiarkanmu hidup. Tapi, tidak pernah saya katakan bahwa saya tidak akan membahayakan Anda. Lu Jie, kamu telah menolak wajah yang terlalu banyak diberikan padamu. Bahkan ketika meminta maaf, Anda tidak menunjukkan itikat baik. Hari ini, saya mengajari Anda pelajaran untuk kebaikan Anda sendiri. Anda akan berterima kasih kepada saya untuk ini di masa depan, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Mendengar kata-kata itu, Lu Jie sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya begitu keras hingga hancur. Bahkan para pengamat tidak dapat menyaksikan hal ini berlangsung. Apakah kata-kata tersebut diucapkan oleh manusia? Chu Feng telah melumpuhkan kultivasi Lu Jie, namun dia mengatakan itu untuk kebaikan Lu Jie. Apa yang dia lakukan seharusnya menjadi tindakan yang tidak tahu malu. Chu Feng, jika Anda mampu, maka cobalah untuk tidak meninggalkan domain roh era kuno. Jika kamu pergi, aku akan membuatmu dipotong-potong menjadi 10.000 keping. Teriakan marah terdengar. Itu datang dari saudara dan saudari senior Lu Jie. Kemarahan yang mereka rasakan saat ini sama sekali tidak kalah dengan kemarahan Lu Jie. Karena mereka adalah murid-murid dari Dao Comprehension Sage Exalted, mereka sangat sombong dan benar-benar tidak disiplin. Itu selalu mereka yang bullying orang lain dan tidak pernah orang lain bullying mereka. Tapi, setelah mendengar teriakan itu, tatapan Chu Feng berubah dingin. Chu Feng memandang ke arah saudara-saudari senior Lu Jie. Lu Jie ini masih di tanganku. Anda semua berani mengancam saya. Tampaknya kalian semua benar-benar tidak ingin dia hidup. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke kerumunan ratusan juta. Dia berkata dengan keras, semuanya, tolong beri kesaksian untuk saya. Saya mencoba untuk membiarkan Lu Jie ini hidup. Saudara dan saudari senior Lu Jie bersikeras membunuhku. Karena aku akan mati, tidak ada alasan bagiku untuk menjaga Lu Jie ini tetap hidup. Kematian Lu Jie dipaksakan kepadaku oleh saudara-saudari seniornya. Setelah Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, saudara dan saudari Lu Jie berubah menjadi hijau karena ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Chu Feng akan mengatakan hal semacam itu. Yang paling menakutkan dari semuanya, Chu Feng mungkin benar-benar membunuh Lu Jie. Jika masalah ini sampai di telinga tuannya, bukankah mereka akan menjadi biang keladi kematian Lu Jie? Itu adalah kejahatan yang tidak bisa mereka pikul. Suara tusukan. Tepat pada saat ini, darah terciprat keluar saat jeritan menyedihkan terdengar. Chu Feng menarik pedangnya dari tubuh Lu Jie. Kemudian, dia mengarahkannya ke leher Lu Jie. Dia benar-benar berencana untuk membunuh Lu Jie. Berhenti, berhenti. Chu Feng, berhenti sekarang. Kita bisa membicarakannya. Kita bisa membicarakannya. Tolong ampuni saudara junior kami. Saudara dan saudari senior Lu Jie melupakan keganasan mereka dan melunakkan kata-kata mereka. Itu sendiri sudah mengejutkan banyak orang. Tapi, yang lebih mengejutkan mereka, Chu Feng tetap tidak puas. Dia berkata, bagaimana Anda semua memenuhi syarat untuk mengatakan hal semacam itu kepada saya? Kalian semua, berlutut. Jika tidak, Lu Jie pasti akan mati karena kalian. Kerumunan benar-benar tercengang mendengar kata-kata Chu Feng. Mereka adalah murid-murid dari Dao Comprehension Sage Exalted. Kesombongan besar mereka dapat dilihat dari bagaimana mereka berani mengancam Grandmaster Tang Chen. Agar orang-orang seperti mereka berlutut pada Chu Feng, itu sama sekali tidak mungkin. Benar saja, setelah Chu Feng mengatakan kata-kata itu, ekspresi kakak dan adik senior Lu Jie berubah menjadi jahat. Namun, segera, mereka mulai berlutut di tanah.
Mereka sebenarnya berlutut. Meskipun mereka sangat tidak rela, mereka masih berlutut di tanah. Tapi, setelah dipikir-pikir, kenapa mereka berlutut bisa dimengerti. Chu Feng mengancam mereka dengan nyawa Lu Jie. Selain itu, dia menyalahkan kematian Lu Jie pada mereka. Itu adalah tanggung jawab yang tidak berani mereka tanggung. Karena itu, mereka hanya bisa meminta maaf. Tapi, kerumunan masih merasa semuanya terlalu dramatis. Chu Feng tidak berencana untuk membunuh Lu Jie. Dia sudah memutuskan untuk menyelamatkan Lu Jie. Orang-orang inilah yang bersikeras mengancam Chu Feng. Mereka memang yang memaksa Chu Feng memutuskan untuk membunuh Lu Jie. Setelah memprovokasi Chu Feng untuk membunuh Lu Jie, mereka tidak dapat melakukan apapun selain mengancamnya. Pada akhirnya, setelah diancam oleh Chu Feng, mereka dipaksa untuk berlutut dan akhirnya memohon pengampunan kepada Chu Feng. Mereka hanya membawa ini pada diri mereka sendiri. Tindakan mereka benar-benar salah satu dari orang-orang yang merayu bencana. Karena tindakan mereka, orang banyak tidak hanya tidak mengasihani mereka, mereka malah merasa mereka sangat menggelikan. Mungkin ini adalah kebiasaan buruk yang disebabkan karena terlalu mengandalkan latar belakang seseorang. Karena tuan mereka Dao Comprehension Sage Exalted berdiri di belakang mereka, mereka menjadi sangat berani sehingga mereka percaya bahwa hanya raksasa dari galaksi cahaya suci yang berani melakukan apapun terhadap mereka. Karena itu, mereka telah mendorong orang di sekitar, memamerkan kekuatan mereka dan bertindak sepenuhnya di luar kendali. Tetapi hari ini, mereka menemukan bintang ganas. Bintang ganas ini mengajari mereka pelajaran yang kejam. Kemungkinan, pelajaran yang mereka terima hari ini tidak akan terlupakan. Banyak orang bodoh. Melihat saudara dan saudari senior Lu Jie berlutut di tanah dan memohon maaf padanya, jijik memenuhi mata Chu Feng. Chu Feng tahu bahwa mereka berpura-pura. Tapi, itu tidak masalah baginya. Alasan mengapa Chu Feng berani menyentuh Lu Jie adalah karena dia tahu bahwa Dao Comprehension Sage Exalted pasti tidak akan menghindarinya begitu dia meninggalkan domain roh era kuno. Karena permusuhan sudah terbentuk, tidak ada alasan bagi Chu Feng untuk menunjukkan kesederhanaan. Chu Feng lebih dari berbelas kasih sebelumnya. Namun, orang-orang ini terus memprovokasi dia dan memaksanya ke keadaan kejam. Orang-orang seperti mereka benar-benar bodoh. Namun demikian, Chu Feng tidak terus membuat segalanya menjadi sulit bagi Lu Jie. Dia memutuskan untuk mengampuni Lu Jie. Itu bukan karena saudara-saudari seniornya memohon padanya. Chu Feng percaya bahwa orang-orang seperti Lu Jie sangat egois dan sangat sombong. Dia tidak akan mampu mentoleransi ada orang lain seusia atau lebih muda dari dirinya tetapi lebih kuat darinya. Karena itu, Chu Feng ingin Lu Jie hidup dalam bayang-bayangnya. Bagi seseorang seperti Lu Jie, itu akan menjadi siksaan yang paling kejam. Itulah yang sebenarnya direncanakan Lu Jie dengan Chu Feng sebelumnya. Sayangnya, dia gagal sedangkan Chu Feng berhasil. Chu Feng menghilangkan pedang pembentukan rohnya dan melihat ke arah prasasti. Tatapan Chu Feng tampak termenung. Dari hal yang sudah terjadi, dia praktis yakin bahwa ada ahli yang kuat menjaga domain roh era kuno. Suara kuno itu berasal dari seorang ahli yang sangat kuat. Sangat mungkin bahwa ahli adalah seseorang yang selamat dari era kuno. Alasan mengapa Chu Feng berpikir seperti ini adalah karena instruksi yang diberikan oleh suara kuno itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh pembentukan roh. Hanya makhluk hidup yang benar-benar dapat membuat penilaian yang akurat sesuai dengan apa yang terjadi secara real time. Tidak peduli seberapa indah formasi roh mungkin, itu masih tidak mungkin baginya untuk mencapai prestasi seperti itu. Meskipun Chu Feng tidak dapat memastikan apakah suara kuno itu milik penguasa domain roh era kuno, kekuatan pemilik suara itu pasti jauh lebih kuat dari semua orang yang hadir. Karena itu, Chu Feng semakin tertarik, semakin berharap, dari isi prasasti dan warisan dari domain roh era kuno. Jangan lupa memberikan dukungan Anda dengan subscribe channel ini. Novel di channel Rahmat Nurdiansyah ditranslate secara manual. Martial God